Allahul musta'an. Ini semuanya bukan dari Ahlussunnah. Mohon maaf. Salafi bukan roja, roja bukan salafi. Di roja, di dalamnya orang-orang sururi. Di dalamnya adalah orang-orang hizbi, sururi, sehingga hati-hati dari rada roja. Orang-orang yang ada di media Islami semisal Roja TV, Insan TV, Yufid TV, apakah salafi atau hanya bersembunyi di balik pakaian salafi? Haula yatasattaruna, bersembunyi di balik pakaian salafi. Setelah kami mendengar kalau radio Roja adalah radio hizbi, berarti pesantren-pesantren yang diiklankan di TV Roja sebagai pesantren salafi, contohnya pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga, pesantren Imam Bukhari, kemudian pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, kemudian Ibn Baz Jogja, adalah pesantren-pesantren hizbi. Iya, betul. Nah, pesantren-pesantren hizbi. Nah, barakallahu fikum. Nggak mungkin mereka akan mengumumkan dan sekolahkanlah anak-anak antum di pesantren Ma'had Al-Mansurah Landasan Ulin Banjarmasin. Nggak mungkin di Roja mengumumkan itu karena tahu bukan hizbi. Ini kan barakallahu fikum. Jadi yang diumumkan oleh hizbi maka itu hizbi. Insyaallah. Tapi hati-hati, kadang-kadang hizbi itu punya makar. Ya. Mengumumkan pesantren-pesantren salafi atau kitab-kitab karya ulama salafi, di tengah-tengah itu dimasukkan. Ya. Barakallahu fikum, karya-karya ahlul bidah. Disisipkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini juga makarnya mereka. Di sebagian daerah banyak ikhwah mau ngaji atau taklim, tapi nggak ada ustadz yang manhajnya benar. Sehingga mereka ngaji dengan orang-orang Dzulkarnain. Alasannya daripada tidak belajar. Benarkah alasan ini? Tidak benar. Pertanyaan kamu jawab sendiri. Termasuk orang-orang yang manhajnya nggak benar. Yuk kamu datangi orang yang manhajnya nggak benar. Walhasil cari mana tempat yang terdekat dengan kamu atau kota terdekat, agamamu segala-galanya. Inna hadzal ilma din, fandur aman ta'khudhu dinak. Ilmu ini agama, pelajari dari mana kamu mempelajarinya. Paling kamu harus jalan setengah jam misalnya, pakai motor. Ya Allah 1 jam, kota sebelah atau ini. Kalau memang di tempat kamu belum ada ustadznya. Masya Allah. Saya lagi yang tanya masalah ini. Tapi lah, Mas. Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh bagi kami untuk datang ke daurah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Maret 2015 di Al-Istiqlal Jakarta, dan bagaimana keadaan beliau sendiri, apakah dia sunni salafi? Terus terang ya ikhwan, terkait dengan kondisi beliau, para masyayikhuna menyayangkan kondisi beliau ini. Tidak pernah terlibat bersama dengan para ulama usulah salafiyin terkait dengan upaya untuk meredam fitnah atau rudud, bantahan-bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, informasi yang sampai kepada saya, Syekh Muhammad bin Hadi bicara tentang beliau ini. Yang kita bahas bukan beliau sekarang, tapi yang kita bahas sekarang terkait dengan siapa panitianya. Jawabannya panitia penyelenggaranya dari kalangan Halafiyin Ruhailiyin. Dan terjemahnya Maududi Abdullah LC. Nah gitu ya. Untuk perhatikan kontak person dan yang masuk dengan mereka Rojaiyun. Orang-orang Roja. Dan dalam sejarah dari mulai awal datang ke Indonesia sampai detik ini itu selalu bersama dengan Rojaiyun.
Barakallahu fikum. Itu yang saya sayangkan. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Sehingga jawabannya, ya tidak boleh bagi antum datang ke acara semacam itu. Dikarenakan panitianya. Barakallahu fikum. Itu keterangan para masyarakat, para ulama ya ikhwan. Bahkan walaupun beliau mengadakan di tempat-tempat umum, tetapi kalau panitianya dari kalangan haula, tidak boleh. Itu ditanyakan langsung kemarin terkait dengan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Nah, ya, itu terkait dengan kalau seandainya yang diundang itu dari kalangan para ulama yang ma'ruf dengan sunnahnya, tapi dikarenakan yang mengadakan mereka tidak ada. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Bagaimana muamalah dengan orang-orang yang ngefans dengan roja dan dai-dainya? Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Kalau bodoh diajari, kalau sahibu hawa ya ditinggalkan. Tahunya setelah kita sampaikan nasihat-nasihat kita akan tahu bahwa dia itu orang jahil, nggak ngerti, atau seorang yang sahibu hawa. Kalau sahibu hawa, al-hiq ma'ahum. Gabungkan bersama mereka. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah kita atau cara kita menyikapi saudara-saudara kita yang masih ngaji atau menjadi mad'u, dai-dai hizbi, MLM dan sebagainya, yang mana mereka ini hampir tiap hari kita jumpai. Apakah sama dengan menyikapi ahlul bidah? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jika kita mendapati orang-orang yang seperti ini, maka kewajiban pertama kita adalah mendatanginya dan menasehatinya. Mendatanginya dan menasehatinya. Ya. Dan dampak dari nasihat yang kita sampaikan itu akan kelihatan. Dampak dari nasihat yang kita sampaikan akan kelihatan. Imma dia menerima, wa imma tidak menerima. Kalau menerima, walhamdulillah. Kalau tidak, ikut sertakan dengan mereka. Hukumi sama dengan mereka. Apakah membutuhkan waktu yang lama? Tidak mesti. Tidak mesti membutuhkan waktu yang lama. Kalau seandainya satu majelis, dua majelis sudah kita nasihati dan dia tetap ngeyel, berarti orang ini orang yang keras. Nggak mau menerima nasihat. Selesai, tinggalkan. La salam wala kalam. Ya. Tapi kalau misalnya kita nasihati baru satu majelis, dia sudah mulai menampakkan ada sedikit-sedikit perubahan. Nggak banyak, sedikit. Oh begitu ya. Ada kalimat, oh begitu ya. Majelis berikutnya, datangin lagi, nasihatin lagi. Gimana tentang apa yang Anda sampaikan kemarin? Nasihatin lagi, terus. Ada penerimaan lagi. Cuma masih ada subhat di kepalanya. Baik, sabar kita. Besoknya datangin lagi, nasihatin lagi. Mulai berguguran, 1, 2, 3, subhat jatuh. Ada tersisa 1 subhat lagi, habis waktu. Oke, besoknya lagi. Datangin lagi, habisi subhatnya. Selesai, dia menerima, walhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak menerima, semua subhatnya sudah kita bantah, semuanya sudah kita jelaskan, tetap seperti itu. Meskipun di awalnya nampak mau menerima, tapi di akhirnya su'ul khotimah, la salam wala kalam. Sudah. Ya. Jadi, ingat, nasihat itu tidak mesti menghabiskan sekian waktu. Tidak mesti lama. Nggak mesti sampai bertahun-tahun. Tidak mesti. Ya. Karena apa? Karena dampak dari nasihat itu akan terlihat. Baik dalam waktu yang singkat, maupun dalam waktu yang mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Tinggal dilihat saja. Ada kan orang yang ketika kita nasihati dalam satu majelis, dia mulai ada sedikit lah penerimaan. Nah ini kita masih punya harapan. Ya, besoknya datangin lagi, besoknya datangin lagi. Nah, tapi kalau sejak awal sudah menampakkan antipati, ya, penolakan, berarti selesai. Nah, jadi tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa nasihat itu tidak cukup 1 majelis, 2 majelis, 3 majelis. Nasihat itu harus sering dilakukan. Ya, tidak begitu. Nah, ini yang diurai oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri di buku ini. Cuma tadi kita belum sampai ke situ. Nah, bagaimana mensikapi ikhwan yang masih terus mendengarkan radio Roja?
Dia berkata, aku lebih cenderung suka dengan radio Roja. Peringatkan dengan keras. Kalau dia membela dan tidak mau menerima peringatan-peringatan tersebut, kamu hati-hati dari dia. Jangan-jangan memang sudah hizbi, atau jangan-jangan dia sudah memang rojai. Kemudian barakallahu fikum, ini ada pertanyaan di luar materi. Bagaimana muamalah kita dengan tetangga yang beda manhaj dengan kita, misalnya MLM, sururi. Apakah hak-hak mereka sebagai tetangga tetap kita tunaikan? Apakah jika ada anggota keluarga mereka yang meninggal, kita boleh memandikan, mensolati, dan ikut mendoakannya? Jazakumullah khairan katsira. Materi seperti ini, materi daurah. Mau dipersingkat, ada yang harus diperinci. Kita tidak syak mereka yang menyimpang MLM, sururi, di atas thariqah jalannya ahlul bidah. Namun bagaimana para ulama kita memperinci, apakah ini tokoh penyebarnya, apakah ini simpatisannya, apakah ini orang yang jahil, tidak tahu, ikut-ikutan. Harus diperinci. Kemudian apa yang dia lakukan, bid'ahnya mukafirah atau mufasiqah. Tentunya ada yang tidak boleh dijawab salamnya, ada yang tidak boleh disolati jenazahnya. Namun ada yang masih boleh seperti itu, masih diberikan salam kepadanya, masih dijenguk ketika sakitnya, didatangi, kita takziah. Kalau ada yang meninggal, ini perkara yang butuh perincian. Maka barakallahu fikum, tanyakan pada ustadz yang dekat dengan Anda, si fulan tunjuk. Ini kategori dedengkot, simpatisan, atau orang yang memang maaf jahil, tidak ngerti. Kita jelaskan gitu bahwa bahaya jadi ya. Bahaya, iya bahaya. Besoknya ke situ lagi. Di mana ini jelaskan? Nggak boleh itu taklim ini. Jangan taklim di situ. Datang lagi. Ketika itu kok masih datang? Ustaznya ganti kok. Bukan yang kemarin. Takban gitu. Tanyakan kepada ustadz yang dekat, si fulan ini gimana kelihatannya? Ada orang yang sudah walak kepadanya, kemudian nampak permusuhannya kepada kita, masih bisa didakwai atau butuh bimbingan, masa tidak? Tentunya yang tahu benar. Atau gambarkan dengan detail, dia itu seperti ini. Kalau global seperti ini, nah jawabannya global. Jadi tidak semua mereka itu diberi dijawab salamnya, disolatkan jenazahnya, tidak semua. Nah, sebagaimana dijelaskan dan banyak asar terkait muamalah dengan ahlul bid'ah di kitab-kitab usul. Di antaranya gamblang detail ini di kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun barakallahu fikum yakni Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Dijelaskan di sana. Maka ini butuh perincian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya mempunyai sahib yang dekat, tetapi setiap saya mengatakan kalau asatidahnya menyimpang, dia tidak menerima nasihat saya. Dan roja menjadi sesuatu yang dibanggakan. Saya terkejut adalah Ustadz Asasuddin berkata bersama mereka. Bagaimana saya menjelaskan? Sudah jelaskan dari awal sampai akhirnya hari ini. Dari mulai sore tadi sampai sekarang, itu jawabannya.
Cari teman yang baik. As-sahib, sahib kata orang Arab. As-sahib, sahib. Namanya teman itu akan menyeret kamu. Kamu nggak bisa menyeret dia, kamu yang akan diseret dia nanti. Selesai. Kalau nggak bisa, kamu bersama gurumu, saya bersama guru saya. Selesai. Nah.